Halo, semangat pagi sahabat Sri Kandi STC. Apa kabar hari ini? Jumpa kembali dengan saya Stiono Alif dan juga Pak Agus Hermianto di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan. Di pertemuan terakhir di kelas 12 ini, mohon izin kami akan berbagi tentang pengayaan bagaimana optimalisasi skill kewirausahaan. Harapan kami sahabat Srikandis TC selama 3 tahun kita belajar bareng-bareng tentang technopreneurship, bagaimana mengolah kemampuan kita dalam berwirausaha dan juga berteknologi informasi begitu ya. Jadi memang kebutuhan kita saat ini, kita hidup di era modern yang mana memang kondisinya jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi saat ini kondisi pandemi. Pandemi membuat adanya percepatan di segala bidang. Bahkan di dunia pendidikan pun yang sebelumnya kita nggak kepikiran harus pembelajaran lewat jarak jauh begitu ya, pembelajaran lewat online atau daring begitu ya. Kemudian kita ya dipaksa tidak dipaksa sebenarnya, terpaksa atau tidak terpaksa ya memang kita harus sudah mau tidak mau lebih adanya percepatan proses pembelajaran jarak jauh, proses pembelajaran via online. Otomatis gaya belajar pun akan berubah. Nah, bagi sahabat Srikandis TC yang sudah mengalami 1 tahun lebih pembelajaran lewat online, ketika mungkin saat ini disurvei kembali, mau nggak sekolah offline lagi, mau nggak kembali ke kelas di sekolah kembali gitu ya, pasti banyak pertimbangan. Ada yang kemudian sudah transisi lebih suka pembelajaran lewat online karena apa? Ada kebebasan waktu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain mungkin juga ada yang merasa tidak nyaman pembelajaran lewat online. Kenapa? Karena belum bisa manajemen waktu dengan baik, kaitannya dengan tugas menumpuk dan sebagainya. Ya, artinya posisi saat ini ya semua 50-50 ya. Pastinya ada sisi baik dan juga ada sisi buruknya. Begitu juga dalam proses berkehidupan finansial ya, kehidupan sosial, budaya juga pengaruh. Yang tampak sekali adalah bagaimana kehidupan ekonomi saat ini ya. Ketika sahabat Srikandis TC hampir 1 tahun tidak wisata misalnya, tidak wisata, kemudian juga tidak berwisata ke objek wisata ataupun kemudian juga tidak berbelanja. Kemudian juga adanya pergeseran ya, pola belanja saat ini. Yang tadinya kita mendatangi ke outlet begitu ya, kemudian sekarang justru outlet lah yang mendatangi kita. Bahkan kita cukup menggunakan genggaman handphone, barang bisa sampai ke depan rumah kita. Sangat luar biasa. Nah, memasuki era-era yang sangat luar biasa ini, mau tidak mau ya, suka tidak suka, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, saat ini sahabat Srikandis TC masih menjadi siswi begitu ya, dan sesaat lagi akan menjadi pribadi yang tumbuh lebih bebas di kehidupan nyata, dalam artian entah melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mau mulai berkarir begitu. Nah, oleh karena itu yuk kita cek kembali bagaimana sih mengoptimalisasi skill kewirausahaan kita. Ya, sedikit banyak berpengaruh sahabat Srikandis TC. Saya pribadi profesi oke lah, kita di jam kantor bisa ketemu gitu ya, di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Kita belajar bareng tentang kewirausahaan, kita juga belajar bareng tentang teknologi informasi, desain dan sebagainya. Di sisi lain saya juga punya aktivitas begitu ya. Ada beberapa usaha yang kemudian kita jalankan di sore hari, kemudian juga di akhir pekan. Dan semuanya saya jalankan benar-benar hanya dalam satu genggaman, yaitu adalah ya teknologi begitu. Saya tidak harus punya karyawan, kemudian saya tidak harus sewa tempat dan sebagainya.
Nah, artinya apa? Ya, smartphone kita, handphone kita adalah rumah usaha kita. Begitu. Yuk. Nah, di perkembangan berikutnya, ya, di posisi saat ini banyak teori bermunculan, tetapi memang teori ini yang paling mendasar begitu, dalam artian menjadi rujukan banyak orang, bahwa generasi kehidupan manusia itu dibagi menjadi beberapa generasi begitu. Setidaknya ada 6 kelompok generasi manusia yang dikemukakan oleh ahli begitu. Ada generasi tradisional, ada baby boomer, ada generasi X, ada generasi milenial, ada generasi Z, dan juga generasi alpha. Nah, ketika saya menilik tahun lahir begitu ya, saya lahir di tahun 1986, berarti saya termasuk milenial. Nah, sahabat Sri Kadis TC tentunya rata-rata termasuk generasi Z. Generasi milenial ke generasi Z saja sudah punya banyak jarak begitu. Nah, proses pembelajaran sahabat Sri Kadis TC saat ini, ya, artinya sahabat Sri Kadis TC adalah generasi Z dengan pola pembelajaran dan nantinya berkehidupan di masanya adalah generasi alpha begitu. Nah, artinya apa? Kita tidak mungkin membawa, apalagi saya nih sebagai generasi milenial, membawa teori-teori, membawa cara berpikir milenial kepada sahabat Sri Kadis TC generasi Z. Padahal pembelajaran yang kita lakukan itu untuk masa depan di zonanya generasi alpha. Artinya apa? Ya, kita harus benar-benar mencoba untuk mengkritik cara berpikir kita, bagaimana memandang kita di kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, di mana memang di masa-masa itu ya generasi alpha sudah bertumbuh begitu ya. Nah, sahabat Sri Kadis TC secara umum, sahabat semua termasuk di generasi Z, yang mana generasi Z ini ternyata sangat unik dibanding dengan milenial. Kenapa? Mohon maaf nih, media sosial saat ini, baik Instagram, kemudian Facebook, awalnya ada Facebook, Twitter, kemudian generasi berikutnya ada Instagram, yang saat ini kemudian muncul ada TikTok dan sebagainya. Mohon maaf, media sosial yang saat ini menjamur justru dipenuhi oleh sosok-sosok media sosial yang mereka sebenarnya termasuk generasi milenial begitu ya, dan generasi Z lah yang menikmati. Dalam artian apa? Generasi Z ya, di kehidupan generasi Z justru yang eksis adalah mereka-mereka di generasi milenial. Ya, kita tidak bisa pungkiri, sahabat Sri Kadis TC bisa melihat hampir di semua platform media sosial isinya adalah yang eksis adalah mereka-mereka dari generasi milenial. Nah, otomatis ada kecenderungan. Kalau saya berpikir sederhananya, ada kecenderungan, berarti kami sebagai pribadi generasi milenial begitu akan bertumbuh dan kemudian semacam show up gitu ya, akan menampilkan ekstensi dirinya, jati dirinya di masanya generasi Z ya. Jadi kayak genggam itu hampir semua sahabat Sri Kadis TC bisa lihat ya, mak-mak, bapak-bapak semua eksis di media sosial gitu ya. Bahkan mungkin di TikTok yang joget-joget pun hampir semua artis yang generasi milenial. Generasi Z sebagai penonton bahasanya begitu. Kenapa? Karena generasi Z ternyata tidak begitu menyukai dengan pola seperti itu. Nah, kalau kita lihat pola dasarnya, maka sahabat Sri Kadis TC di generasi Z
saya punya keyakinan akan eksis cara berpikirnya di masa mendatang saat generasi alfa bertumbuh. Oleh karena itu, ya ayo kita belajar mencoba untuk menemukan formulasi konsep ya tidak sekedar kewirausahaan, artinya konsep kehidupan ke depannya akan seperti apa sih kita, begitu ya. Oke. Nah, antara kita ya, generasi saya sebagai generasi Y atau milenial dan sahabat Srikandis TC generasi Z, ternyata banyak perbedaan ya. Jadi generasi Z ini atensi span-nya yang rendah. Jadi nggak terlalu mikirin yang ya misal harus eksis di media sosial dan sebagainya. Dia cukup eksis terhadap dirinya sendiri, itu sudah cukup bagi generasi Z. Kemudian terbiasa multitasking. Bagi generasi Z ya seumuran sahabat Srikandis TC ini posisinya ya sambil nonton media sosial sembari ngerjain tugas, bahkan sembari nyemil begitu ya, itu bisa. Nah, tetapi bagi generasi kami, generasi milenial tidak bisa. Kemudian generasi Z lebih berani berwirausaha. Ini kata kuncinya. Kenapa? Bagi kami generasi milenial itu masih berpikir eksistensi dirinya ya dengan bekerja, dengan berkarya di perusahaan lah ataupun di lembaga. Tetapi bagi pribadi generasi Z, dia akan pede-pede aja ya, di rumah berwirausaha, kemudian punya ruko kecil dan sebagainya. Ya harapannya nantinya besar begitu. Nah, generasi Z berpikir dan pandangan lebih global. Artinya apa? Saat ini yang kemudian lagi viral begitu ya, ya usia-usia sahabat Srikandis TC, kita sebut taruhlah YouTuber dan juga aktivis Omed TV begitu ya. Naki, dia bisa menguasai lebih dari 5 bahasa ya. Kemudian dia mencoba untuk memanfaatkan platform Omed TV untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang di luar negeri karena. Nah, memang generasi Z demikian. Ya, jadi keterbukaan wawasan globalnya jauh lebih kuat begitu. Kemudian generasi Z lebih realistis, sementara milenial lebih idealis. Ya, faktanya memang demikian gitu ya. Kemudian generasi Z fokus menabung, sementara milenial fokus mencari pengalaman. Ya, generasi Z relatif lebih pinter untuk safety dana. Ya, apalagi pandemi saat ini gitu ya. Tidak harus kok bahasanya gitu ya, tidak harus kok belanja busana tiap bulan gitu ya. Lebih baik dananya ditabung begitu. Kemudian generasi Z lebih suka kerja mandiri. Nah, ini juga PR begitu ya. Bagaimana ketika pembelajaran juga lebih enjoy kan aku bisa ngerjain sendiri menggunakan smartphoneku sendiri gitu ya, dengan idealismenya sendiri begitu ya yang saat ini dialami sahabat Srikandis TC. Ini memang faktanya beda dengan kami generasi milenial. Itu kalau kami diminta untuk kumpul ngerjain bareng ya, walaupun pastinya ada efek negatifnya ya, yang aktif ya bekerja, yang nggak aktif dompleng nama saja begitu. Nah, kemudian generasi Z lebih suka menyimpan informasi pribadi. Beda dengan milenial. Milenial saat ini hampir semua explore dan expose ya. Eksplorasi di media sosial dan juga expose di media sosial. Semua platform diikuti. Ya, saya tidak pungkiri saya pribadi juga sedikit aktif di situ. Tetapi bagi pribadi Z, generasi Z itu udahlah nggak penting-penting banget begitu ya, eksplorasi dan expose di media sosial. Makanya kami sendiri ketika membuat tugas mata pelajaran prakarya kewirausahaan, technopreneurship, kami tidak minta sahabat Srikandis TC untuk bisa posting di media sosial masing-masing di Instagram begitu, tetapi kami wadai di Instagram kami, sehingga apa? Sisi personal ya, sisi privasi sahabat Srikandis TC tetap terjaga. Oke, nah baru kita bicara tentang skill kewirausahaan. Kata kuncinya adalah apapun profesi kita, mau tidak mau ke depan kita juga tetap harus berwirausaha.
apalagi kondisi saat ini pandemi begitu ya. Ketika pandemi semua orang terbuka matanya bahwa semua harus punya kreativitas untuk berwirausaha. Setidaknya ada 3 skill yang kita kembangkan, yaitu kemampuan teknis ya. Secara teknis kita harus kuatkan. Kemudian ada kemampuan konseptual ya, bagaimana membaca segmentasi pasar, bagaimana membaca peluang, bagaimana membaca marketing dan sebagainya. Dan juga human skill, bagaimana kita bisa memahami, mengerti, mengkomunikasikan dan juga berrelasi. Oke. Nah, 3 skill modal wirausaha tersebut, kata kuncinya adalah kita selama belajar di SMA Stella Duci 1 Yogyakarta, kami berusaha untuk mengoptimalkan. Memang betul kita tidak bisa sangat dalam, tetapi setidaknya di 3 skill modal wirausaha ini sudah kita cicipi, bahasanya begitu ya. Tinggal sahabat Srikandis TC mengolahnya. Technical skill, bagaimana sahabat Srikandis TC punya kemampuan teknis ya, setidaknya sudah punya kemampuan bagaimana mengolah menu, bagaimana memasak dengan baik, memilih kategori-kategori menu pembuka, menu selingan manis, kemudian menu utama, selingan asin, dan juga menu penutup. Juga tentang technical skill, bagaimana membuat desain ya. Ternyata membuat desain itu tidak harus pakai Corel Draw, tidak harus pakai Adobe Illustrator, tidak harus pakai Adobe Photoshop. Pakai aplikasi-aplikasi standar sederhana yang dimiliki, yang ada di laptop ataupun di smartphone pun bisa. Nah, sahabat Srikandis TC pun saat ini sudah mempraktekannya. Artinya kemampuan-kemampuan teknis ya, handphonenya boleh canggih, tapi juga kita harus punya kemampuan teknis memanfaatkan aplikasi yang ada di situ. Kemudian konseptual skill ya, tadi keterampilan bagaimana dasar-dasar kewirausahaan, bagaimana membaca tren saat ini, bagaimana membaca segmentasi pasar. Ketika kita punya produk ini mau disasar kepada siapa ya, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana kemudian pengolahan, pembiayaan, kemudian BEP-nya bahasanya gitu ya, break even point-nya, mau dapat laba berapa sih, bahasanya begitu ya, sampai kemudian membuat sistem laporan keuangannya. Oke, sedangkan human skill ya, skill yang ketiga adalah human skill, bagaimana kita punya kemampuan personality yang bagus, gestur yang bagus, attitude yang bagus, begitu ya. Ya, termasuk kita sudah mempelajari tentang personal branding, bagaimana membranding diri kita ya, melalui media sosial kita yang baik, kemudian penamaan yang baik ya kan. Yuk coba bisa cek kembali sahabat Srikandis TC, luangkan waktu sejenak, kemudian browsing ya, kemudian buka di Google gitu ya, di web browser, ketikkan nama sahabat masing-masing, cek apa yang muncul di sana. Itulah gambaran kita selama ini ya, dari dulu sampai saat ini, sampai detik ini. Ternyata potensi kita adalah itu, entah itu munculnya foto, entah itu muncul artikel di media sosial dan sebagainya. Kalau kemudian kok nama kita nggak muncul sama sekali, nah berarti alamat ya, alamat sahabat Srikandis TC mulai hari ini, mulai saat ini, bagaimana bisa membangun personal branding yang baik. Dengan apa? Minimal kemarin kita juga sudah pernah berdiskusi membuat web ya, ataupun posting di media sosial, artikel-artikel yang sahabat Srikandis TC sukai, passion apa yang sahabat Srikandis TC dalami, kuatkan di situ, kemudian buatlah sebuah postingan begitu. Kemudian ditambahkan dengan attitude dalam berwirausaha, bagaimana sahabat Srikandis TC punya sikap yang baik dalam proses berwirausaha begitu ya. Jadi tidak sekedar kemampuan teknis membuat desain dan sebagainya, ataupun kemudian ngerti nih membaca peluang, membuat segmentasi pasar, bagaimana strategi marketingnya, tidak sekedar kemampuan berbicaranya dan sebagainya, tetapi juga harus punya attitude, punya sikap yang baik. Oke. Nah, di kompetensi abad 21 kita mau tidak mau ya,
bagi kita generasi milenial, kemudian generasi Z, dan juga nantinya kita hidup lebih lama di zonanya generasi alfa, ya setidaknya ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir kritis, dan juga problem solving, bagaimana memecahkan masalah, kemudian juga creativity, bagaimana kita punya kreativitas, daya inovasi begitu ya, dan juga kemudian communication skill. Jadi bagaimana sih membangun komunikasi yang baik ya, komunikasi eye contact dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ability to work collaboratively. Jadi bagaimana kita bisa membangun kerjasama. Ke depan usaha itu tidak bisa mandiri, tidak bisa sendiri, semua berkolaborasi ya, semua kerjasama. Daripada kemudian kita menciptakan rival, daripada kita menciptakan pesaing, lebih baik kita ajak mereka untuk bergabung, bekerja sama begitu. Dan sekarang hampir semua startup yang ada ya, platform yang ada di startup semua sudah mulai menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan konsep kerjasama. Oke sahabat Sriganis TC, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pengayaan kali ini, bagaimana menjadi penguatan kita bersama membangun sebuah konsep berwirausaha di era masa depan. Mohon maaf banyak kurangnya, sukses selalu untuk kalian, sampai jumpa.